kami tetap sehat, kami tetap menikmati anugerah. Bahkan siang ini kami boleh menikmati Tuhan, menikmati Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara kepada kami semua, sebab kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat siang untuk kita semua. Pertama, terima kasih untuk pengurus wilayah, lebih khusus lagi Gembala GPD Sulamit. Waktu ketua yang ini telepon saya juga kaget ya. Dia bilang untuk melayani kebaktian wilayah, dan saya langsung bilang oke, siap, meskipun saya belum lihat agenda ya. Tapi puji Tuhan, saya siang ini bisa bersama-sama dengan saudara. Pas saya masuk, Ibu Gembala tadi ingatkan, ingat 5 tahun yang lalu habiskan gereja ini katanya ya. Oh iya, ingat saya. Tapi waktu itu kayaknya kita masuknya dari sebelah situ gitu ya. Pas ada kita makannya di sebelah sini ya. Ada kayak teror gitu ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada 3 pengurus wilayah, dan ya, saya nanti mau bagi berkat cuma 100.000 satu gembala. Nanti pas pulang saya sudah serahkan kepada bendahara wilayah. Ini tidak ada hubungannya ngasih uang supaya milih saya ya. Kalau saudara kan sudah tahu, saya berapa kali datang ke wilayah ini saya selalu berbagi. Ya, terakhir itu di mana ya? Di Mas Yohanes atau Mas Yakub itu? Mana? Ya, sedang biru ya, pernah. Saya pergi ke wilayah-wilayah, ya maaf, saya tidak pernah terima amplop. Sebab saya jadi ketua MD periode lalu, saya tidak pernah ambil uang sepeser pun dari kas MD. Jadi saya pergi ke mana pelayanan ini semua uang pribadi ya. Saya sudah diberkati Tuhan dan saya ingin berbagi. Maaf, saya bawa Bible sendiri, bukan sombong. Tadi Ibu Gembala sudah kasih hand sanitizer, saya telat ini sebab saya ini jalan terus. Kemarin itu saya khotbah wilayah Bojonegoro. Saya ini Tuhan saksinya tidak minta khotbah, tapi kok diundangi terus ya. Ke Pare, ke Kediri. Nah ini besok ke depan, bulan depan itu kebaktian wilayah Madiun, ke Banyuwangi dan beberapa wilayah. Dan tanggal 19 besok ini di Jombang, masih bulan ini. Jadi saya bukan tidak mau salaman, saya sengaja tidak mau salaman. Saya ini banyak pergi ya, takut saya jadi penular nanti gitu loh. Jadi ini saya kalau pulang ini nggak boleh pulang langsung ke rumah saudara-saudara. Saya mesti ada di rumah Surabaya dulu. Sama istri saya nggak boleh ya. Kalau takut kamu nanti bawa virus, saya di rumah kena virus nanti katanya. Jadi maksudnya bukan terlalu berlebih-lebihan takut, tapi berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, saya pikir ini kok cek panas ya, jendela harus dibuka 2 ya. Panas ya. Nah, itu cuma bercanda aja. Tapi WL-nya ini tadi hot banget ini. Saya pikir ini daerahnya Tiang Jawi kan lembut. Waduh, ini WL-nya ngajak gaya rock and roll ini ya. Hot banget. Coba saya besok itu jadi ketua panitia penyambutan kedatangan Yesus kedua kalinya. Dia tak suruh jadi pimpinan. Itu kan kebaktian terakhir kan, berarti kan mau naik ke surga.
Ya cuma itu bercanda. Oke, coba saudara lihat. Ini sengaja saya print atau fotokopi supaya saudara bisa bawa pulang dan usah mencatat. Ya. Saya mau bicara tentang pentingnya dan sekaligus strategi PI pribadi. Pertama, sebagai pendahuluan, mengapa para gembala perlu menggerakkan dan memberdayakan jemaat dalam penginjilan, atau bahasa kerennya memobilisasi, dimobilisasi, digerakkan dan diberdayakan supaya jemaat itu menginjil. Nah sekarang gembala ini kan, maaf, yang ada di pikiran ini kalau dibongkar, arep tuku mobil, arep tuku alat musik, arep bangun, mau ganti keramik, mau ganti genteng. Maaf, yang ada di pikiran ini lebih banyak semua itu. Tapi kayaknya tidak ada yang ada di pikiran mau menangkan jiwa. Sebenarnya saudara-saudara, saya dan saudara itu dipanggil memenangkan jiwa, bukan dipanggil untuk membangun gedung gereja. Kalau jiwanya ada, dombanya ada, otomatis Tuhan siapkan ada. Daripada gedungnya besar, mewah, tapi gelondang, tidak ada jemaatnya. Sehingga saudara terus berupaya keluarkan dana, cuma puter-puter urusan gedung terus. Bayangkan, saya ini bukan sweet 17, sweet Dalunge ini saya. Kita masa mau menghembuskan nafas terakhir di pikiran ini cuma bangunan. Makanya lagu Pantai Costa lama itu ya. Patutkah tanganku kosong bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu Tuhan datanya berapa di gereja gitu. Dia datanya sound system kita merek apa. Dia nggak tanya juga mobil kita apa. Ini berapa jiwa yang sudah dimenang. Itu aset, itu justru kebanggaan kita. Saudara berani keluarkan uang ke sana ke sini, cuma ya dari persekutuan ini, persekutuan itu, puter-puter, melok ini, melok itu, ketemu di sana, melok ini, melok itu, capek, saudara sampai sudah umur 60, 70, sampai muter-muter gitu kok. Tapi tidak pernah, tadi sudah disinggung, ada visi, ada konsep pikir, ada strategi gereja saudara itu harus memenangkan jiwa itu bagaimana? Coba baca dulu Markus. Aduh, rasanya kangen nih hilang saya ya. Sudah 5 tahun nggak pernah ketemu. Kangen nih hilang, rasanya saya ketemu senang sekali bisa jumpa wajah-wajah. Dan saya lihat saudara-saudara memang makmur wilayah. Coba ketua wilayah perutnya gede, sekretaris wilayahnya perutnya gede, apalagi semen bas tadi sampai saya pikir ini yang hamil istrinya Samuel Panjaitan gimana? Gede-gedean perut ini kayaknya wilayah sini ya. Ya tapi kalau saya tetap trepes terus ini kayaknya. Oke, ini cuma bercanda, bagus saya. Markus 1 ayat 17, Injil Markus 1 ayat 17, Markus 1 ayat 17 saya baca. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Perintah pertama kali yang Yesus sampaikan, kujadikan penjala. Bukan Tuhan bilang, ku jadikan engkau pembangun gedung gereja, ku jadikan engkau jadi ketua MD atau ketua wilayah, ku jadikan engkau penjala. Itu pertama Yesus tekankan di situ. Coba yang terakhir, Matius, nah depannya itu 28 ayat 19, 28-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Jadi Yesus memulai pelayanan, kamu jadikan penjala jiwa. Terus dilema lagi, Yesus mau naik ke surga, ku jadikan kamu penjala jiwa. Jadi esensi atau isi dari tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan itu memenangkan jiwa. Coba yang punya dada, yang gak punya dada gak usah pegang dadanya. Aku memenang jiwa. Yang punya dada, yang gak punya dada pegang punggungnya. Aku ini pemenang jiwa. Back to basic, kembali ke basic. Tugas utama kita ini jadi hamba Tuhan memenangkan jiwa. Kita dipanggil ini memenangkan jiwa. Saudara-saudara, itu yang utama. Sekarang coba kita lihat penduduk dunia sekarang. Prediksi penduduk dunia tahun 20 ini ada di depan Pak. Ini ambil di depan ini. Masih banyak yang di depan. Sam, tolong kasih ke Mas ini yang di belakang Sam. Penduduk dunia, saudara-saudara, itu sekarang 7.775.524 orang. Jadi, nah ini 2-3 tahun kemudian, ya tapi kena COVID kan, dunia ini sudah mati kira-kira 3-4 jutaan seluruh dunia gara-gara COVID. Tapi yang lahir itu kan masih ada. Jadi saudara bisa bayangkan dunia ini sudah ada. Setiap hari angka kelahiran di dunia itu 383.656 jiwa. Jadi tiap hari itu hampir 400.000 orang lahir di dunia. Angka kematian 159.160 jiwa. Jadi separuhnya yang mati. Berarti makanya penduduk dunia itu terus bertambah. Ya kalau lebih banyak yang mati, yang lahir sedikit, lama-lama penduduk dunia berkurang dan habis. Ya. Jadi setiap detik itu ada 3-4 bayi lahir di dunia. Itu yang terjadi sekarang, ya. Nah, sekarang penduduk Indonesia berdasarkan data administrasi kependudukan Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 279.372 orang. Dan saudara tahu di Indonesia ini lebih banyak laki-laki. Laki-lakinya itu 134.557 jiwa. Nah, wanitanya 134.700 sekian. Itu wanitanya. Nah, per semester 2021 terjadi di Indonesia itu 376.610 yang lahir. Tapi yang mati, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan lebih banyak, ya, gara-gara COVID, ya. Dan di Indonesia urbanisasi, misalnya dari Sendang Biru ngalih ke Sumeneb, ya mungkin Sendang Biru ngalih ke Sumeneb, dari Sendang Biru ngalih ke Malang atau ngalih ke Surabaya, ke kota yang lebih besar, atau ngadu nasib ke Jakarta. Itu namanya urbanisasi. Nah, kalau saudara perhatikan, dan 3.200.000 sekian penduduk Indonesia itu pindah datang urbanisasi. Dan saya ikuti pidatonya Ibu Sri Mulyani terakhir, dia bilang urbanisasi dunia sekarang itu sudah mencapai 57%.
Jadi 57% orang desa sekarang pindah ke kota. Ya ini sebenarnya saya itu suka nulis kan di Facebook, di grup, saudara suka belajar. Saya sudah punya obsesi jauh. Harusnya BPD ini sudah berpikir sekolahan kita nyambung cuma diajari mono-mono. Harusnya diajari strategi bagaimana ini supaya di desa ini tetap maju. Memberdayakan jemaat desa itu bisa buka industri itu supaya maju ngalir ke kota kabeh, sehingga ada kecenderungan untuk cemburu. Cenake aku sing baptis, aku sing melayani sekolah minggu, aku sing ini ngalir ke kota langsung main musik terus punya kerjaan bayar perpuluhan di gereja kota. Aku gak boleh perpuluhan. Nah ini hitung-hitungan lagi. Sebenarnya kita dipanggil memenangkan jiwa, bukan hitung-hitungan perpuluhan kan. Memang berkat itu dari Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, why, mengapa ini terjadi? Karena kita ini perlu strategi. Saudara misalnya dilantik gembala perintisan, dilantik, dia, saudara bilang, tenang tiap bulan dari MD dapat viral sekarang, Mas. Bendahara berapa? Gembala perintisan tiap bulan? Tidak sampai 10 juta. Tiap bulan kan dapat kalau gembala perintisan gitu misalnya. Nah, saudara cuma mikir buat bayar listrik, sekolah anak, semua menonton. Harusnya itu kalau perintisan itu tiap bulan harus kasih report, laporan. Dia ketemu sama siapa saja. Kepada orang-orang itu dia saksi tentang Yesus, dia mesti kasih laporan. Lah mana-mana kok aja, dapat makan, dapat ini. Kapan jiwa dimenangkan? Jiwa itu kan bukan datang. Ya, saya ini diundang ke Amerika itu sudah 15 kali, ke Korea, ke Taiwan, bicara tentang misi. Saya salah satu pembicara juga, sebab saya dianggap mengadopsi suku Madura di tempat saya pelayanan. Jadi kami itu bagi Alkitab bahasa Madura, pokoknya. Saudara kalau pergi ke gereja ini yang pernah datang ke sana ada gambarnya tebing dan kacang Madura itu di depan, supaya orang kalau masuk ke gereja cinta orang Madura. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, itu ada anggaran 1 jiwa itu kalau di dalam gerakan misi itu anggarannya mahal, 1 jiwa. Makanya kenapa itu orang Amerika datang ke Indonesia? Di tempat saya itu native speaker, dia ngelesin bahasa Inggris, dia orang bule, itu dibayar tiap bulan 10 juta. Tapi dia nggak boleh ke gereja kebaktian tempat saya. Ketemu saya di Surabaya supaya jangan ketahuan orang Madura. Loh, ini ngasih bahasa Inggris ternyata orang Inggris. Jadi supaya tidak diketahui. Saya juga ada namanya Lydia Wong, orang Taiwan. Saya kerjasama dengan Badan Misi Internasional. Dia ngelesin bahasa Mandarin di Madura. Sejak Gus Dur itu orang Madura semua bahasa Mandarin. Tapi dia sebenarnya hamba Tuhan, misi. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba lihat sekarang, turun yang ketiga, penduduk Jawa Timur. Laki-laki 20.291.592, perempuannya lebih banyak. Dan sekarang saya tarik nomor 4 ke bawah, penduduk Kota Malang. Ini kabupaten apa kota di sini? Kabupaten. Nah kalau Kota Malang, laki-laki itu 419.000, wanitanya 429.909. Jadi jumlahnya 843.000. Tapi penduduk Kabupaten Malang, laki-laki saja 1.300.000 sekian, wanitanya 1.300.000 sekian, jumlahnya 2.600.000. Nah ini ada sekretaris wilayah. Wilayah ini
Jemaat ada berapa pendeta? 40? 39 gembala. 30, ya anggap 40. 40 gembala ini kalau di total jemaatnya itu ada berapa sak wilayah? 2.600 orang. Siapa yang punya kalkulator sih? Jadi dari penduduk 2.600.000 sekian. Jadi yang kita menangkan baru berapa persen? Halo, berapa? 0,1. Mek hilang gitu ya, 0,1. Gak sampai kayaknya 0,1. 0,0 berapa lagi kayaknya. Nah ini mau saya bagi beban, share ya, bagi beban. Kayak tempat saya di Sumeneb, saya nggak bisa mengharapkan orang Surabaya kali ke Sumeneb jadi jemaat saya. Makanya saya buka di Surabaya. Ya. Sekarang jemaatnya di Surabaya itu mahasiswanya ada 20-an tuh yang mahasiswa baru yang baru kuliah gabung di kami. Saudara tahu dari Sumeneb itu tiap tahun 20 sampai 25 orang lulus ke SMU, ya, ke Malang, ke Surabaya, ke Jember, ke Jakarta. Ya ada orang Jakarta pindah Sumeneb, makin mamputin kali ke Sumeneb, kali ke Sumeneb. Jadi saya kan tidak bisa menunggu anggota datang ke tempat saya. Jadi jemaat dimobilisasi untuk bersaksi, makanya lewat khotbah. Inilah, ojo ngomongin duit terus saudara-saudara. Nah itu kecenderungan GPDI. Kalau tidak percaya coba masuk gereja GPDI. Petinya kayak terus. Ada lagi gereja, petinya itu lebih gede dari mimbarnya. Jemaatnya 10, 15. Ini saya mau masuk isi peti ini sopo. Sampai saya tanya loh, sampai ada bikin peti kolektor piro? Main 7 juta. Tapi berapa sampai keluarkan uang untuk berdoa, ngumpulin di mana orang berdoa, bikin kolak atau rawon, tapi berdoa untuk misi. Berapa sampai keluarkan uang? Saya itu ini tidak direkam ya, jangan direkam ya. Saya itu misi di radio amatir itu bayar 1 bulan paling 7 juta, 10 juta. Cerita tentang Yesus tapi dalam bahasa Madura. Itu kalau ditaruh di RI siang itu waktu produktif, larang bayarnya. Iklannya itu mahal, sebab itu banyak orang ikuti. Saya bayar yang jam 12 malam, jam 1. Sampai ada pendeta tahu dia tanya, kok siapa yang mau dengar katanya dia? Loh, target saya tukang beca, orang ngopi, RRI mati, amatir ini sudah mati ada siaran. Sing ini modenya itu sih disetel terus saudara-saudara supaya nggak turu maksudnya. Tapi dia rumah terus. Sampai sekarang kami isi siaran gereja. Makanya ada lagu Madura favorit itu ya kami ciptakan sebenarnya. Gusti Yesus saya tanda senanti sana jeng sepok tak kira mon saya akadi Gusti Yesus maneka. Saudara-saudara, lo kami kerja terus. Ya tadi ngomong baptisan. Minggu lalu kami baptis 17 orang. Jadi jemaat itu dimobilisasi, makanya lewat khotbah. Ojo ngomong duit terus. Saya pernah dengar khotbah. Saya datang mendadak dan punya khotbah. Enggak, aku cuma mau datang. Dia kalau nyanyi gembala khotbah saudara 1 jam 3/4. Itu cerita tentang cicilan sepeda motor. Gak dari ini cerita cicilan sepeda motor itu 3/4 ayatnya kayak sepisan. Terus jemaat ini pilih
Bagaimana domba itu akan memerankan anak-anak domba kalau si domba itu tidak sehat? Dia nggak ngerti tugas jemaat itu memenangkan jiwa. Dan PI sekarang itu sifatnya person to person, orang ke orang. Itu kan nggak bisa sewa lapangan tuh, semua orang dikumpulin terus kita tumpang tangan selamat, nggak bisa. Oke, nanti saya banyak banget ya. Ini terkombinasi itu sudah pernah lonceng apa? Ibu yang tunjuk lonceng. Oke, coba saudara lihat PI pribadi. Menurut Dr. Eka Dharma Putra, ini teolog Indonesia terkenal ya, banyak bukunya. PI pribadi itu artinya penginjilan dari pribadi ke pribadi yang dilakukan dengan cara membangun, memelihara hubungan pribadi dengan pribadi. Contohnya Yesus dengan perempuan Samaria. Yesus itu cuma memenangkan satu perempuan Samaria. Nanti perempuan ini pulang ke Samaria, dia memenangkan orang-orang yang ada di. Mungkin saudara bilang, oh saya jadi gembala, apa saya yang harus PI? Dan memang mengawali perintis saudara yang harus PI. Saya itu di Sumeneb dulu PI saudara, sampai naik sepeda motor jalan di pasar itu traktat bahasa Madura, tidak diikat kuat saudara, tidak sempat. Tak genjot itu rontok. Jadi pura-pura tidak dengar, pura-pura ini tidak dosa saudara-saudara, pura-pura yang ini. Saya pura-pura tidak dengar, saya jalan terus naik sepeda. Tapi orang ambil, saya di terminal Arut Kata. Saya pernah merintis buka di Pulau Sepudi itu, ya, Pulau Sepudi. Saudara tahu, kami naik perahu itu di perahu 3 jam. Saya bawa traktor, saya nggak minjemin ke orang, saya mau coba dulu. Oh, apa itu? Bunda, saya ini kan pendeta, ini buku Kristen. Ya nggak apa-apa, saya daripada nganggur di perahu ini, pinjem kok. Ya motor, terus anak-anaknya. Belum maaf ya, saya tidak mengkristenkan orang. Tapi ini saya baca buku, sebab saya ini pendeta Kristen. Oh nggak apa-apa. Akhirnya dia tanya rumah saya, HP saya, akhirnya kontak. Saudara-saudara, jadi banyak berisi loh. Nah ini memang gereja sekarang sudah kehilangan sasaran. Bukan cuma gereja di wilayah sini, secara global. Gereja sekarang orientasinya sudah jadi entertain. Pendeta itu berdiam, pendeta ono lampu ini, tuhu bisa. Ono tuhu bisa. Saudara-saudara, cuma saingan-saingan untuk entertain, tontonan supaya bagus gerejanya. Ya, sebenarnya saudara harus memobilisasi, melatih jemaatnya untuk pinter untuk berani saksi. Itu tugas kita. Kayak perempuan Samaria itu ketemu Yesus, satu ini kena, tapi ini ngomong ke keluarganya itu adiknya ipar ngomong ke yang lain. Akhirnya di Samaria itu gimana? Pentingnya penginjilan pribadi. Orang kalau person to person, one by one, hanya 2 orang ngomong-ngomongan, itu komunikasi pribadi lebih terbuka. Biarpun tidak boleh kumpul masa COVID ini, lah 2 ngomong-ngomongan siapa yang mau melarang? Mau pemilu sekalipun 2 orang ngomong-ngomongan, siapa sih mau melarang? Cuma 2 orang. Saya ajarin jemaat, dia bilang itu tetangga saya itu karena ya, tapi waduh, molok-molok Kristen. Nah ajari, kamu belajar tentang perayaan, ayam jago jenis apa. Jadi kamu lihat datang ke sana, kok ngomong Yesus, ngomong tentang ayam. Akhirnya terjadi komunikasi, cocok nyambung. Ya, saudara ketemu tukang sayur terus saudara ngomong kopi, enggak nyambung. Itu kan namanya kita nabur berlian di lautan. Ya percuma. Jadi ngomong tentang ayam, malah
sinyal, datang sini pagi-pagi, aku waktu mandikan ayam gitu, gini. Terus dia dipanggil, kayaknya ada ngomong. Nah, si tukang ayam di suatu saat sakit. Istrinya disuruh panggil sebelah itu, kayak sakit kok diantar ya, yang sebelum diantar ke puskesmas, ya melihat itu, dia jangan apa panas, aku seperti kan panas sih. Terus diajarin doa dalam nama Yesus. Nanti gimana mau sembuh kalau tidak percaya? Oh ya percaya, aku percaya. Itu prosesnya. Ini singkat cerita. Akhirnya orang ini gimana? Papa saya dulu tahun 43 merintis bukan senang. Papa saya dulu gembala Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Sebelum Om Waluyo almarhum itu, papa saya sudah ada di Madura. Ya Om Waluyo dulu kan pernah ada di Madiun, pernah ada di Malang. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, papa saya itu datang sendiri, bujangan. Tapi akhirnya dia bisa memenangkan, yaitu jadi mama saya, jadi istri. Papa mama saya memenangkan mamanya mama saya, mertua. So mertuanya dimenangkan, kakak iparnya papa saya itu, ponakan akhirnya masuk gereja. Awal gereja itu sak duluran kabeh. Tapi ini menyebar, punya mantu lagi, punya besan sampai. Seharusnya pertumbuhan gereja itu. Tapi ini kan kebanyakan gereja macet di gereja, apalagi saya waktu jadi ketua MP, saya ditelepon Pak Lurah daerah mana itu saya tidak sebut. Saya kira ada apa ya? Sampai ketuanya GPDI, kok tahu? Saya lihat di Google, saya nyari kenapa? Ini loh, istrinya pendeta, ada utang di warung situ, tak beras, supermi, kopi, gak bayar. Itu mau dikeroyok gereja ini, tapi saya takut kalau sampai gereja dikeroyok diserbu terus viral, kan tidak enak. Saya cari di Google, siapa yang pengurusnya? Nomor HP disampaikan. Langsung malam itu saya berangkat ke tempat itu, ya kayak simpan kelas dulu lah. Kalau utang supermi dulu cilik-cilik, soalnya pas utang mobil, utang rumah ya nggak saya. Talangi dulu, terus tak bimbing dan kamu mutasi saja kali. Nanti tak cari tahu sampai saya mau minta mutasi. Kamu lihat dari situ gimana mau menangkan jiwa. Wong kabeh kampung itu tahu iki utangan dapat ya. Gimana mau bermisi? Saudara tahu itu gembalanya yang orang NTT, Langga Uli. Sampai pernah dengar nama Langga Uli di daerah Jember? Pernah itu saudara-saudara gerejanya mau di resolusi begini, Pak Camat jatuh, dia mangkat petinju dulu. Itu sama kata sama saya tahun 77 di sekolah kita bagus. Leher Pak Camat itu dipegang. Saya mangkat petinju ya. Mari gitu ya Pak Camat kan apa istilahnya? Kecamatan itu bukan muspika ya, kan dan ramil Kapolres toh, terus panggil kabeh, waduh, ditahan dia, langsung gerejanya disuruh sampai sekarang nggak bisa dibangun GP. Gara-gara apa? Katanya sudah tidak memenangkan jiwa, gereja yang ada malah ditutup. Amit-amit ini bukan ngerasani pendeta, saya dijawab pendeta, saya mau ya pendeta, ya. Dan ngerasani gembala, saya ngomong yang gembala, saya dirasani ya gembala. Ya kita kan cinta GPDI supaya GPDI jadi lebih baik. Kedua, pentingnya main di jalan pribadi, komunikasi lebih fokus. Ini ya, suami istri aja, coba dengan lihat saya yang ganteng ini, dan ayu saya. Kalau dua orang ngomong, suami istri itu suka, suaminya pegang HP, itu nggak boleh. Benar ibu, istrinya apa? Pelopor matanya itu, dilokno, rumokno, taruh koran, HP, aja diwocok, ratino.
saudara-saudara, yang non verbal itu saudara harus bisa menyerah. Misalnya, mas, itu Natalan itu masak gini, koyok itu loh, oh ini arahnya tunggu sepatu anyar, tunggu kelambiannya. Nah, suami itu harus bisa ambil kesimpulan yang non verbal. Soalnya apa? Dipelototi di rumah apa? Saya itu sudah 2 kali mantu, saya punya 3 cucu. Mantu pertama itu istri saya bilang, tanggal ini ya kita mau ngetes makanan. Tanggal ini aku ngepas baju sama Desa, ini tanggal ini, ya agenda apa? Tapi saya nyekel HP, saudara. Saya tidak fokus. Nggak tahunya tepat pada hari hanya istri saya sudah mati. Lu mau kemana? Ya aku janjian dengan kocok, mau keluar. Loh, kan sudah tak ngomongin, ini mau ini. Kapan ngomong? Loh, bilang kapan? Perempuan ya, saudara marah sama istri saudara 27 tahun yang lalu. Masih eling kepada, tolong ibu-ibu jawab. Eling kepada? Eling. Jam berapa, di mana eling? Tapi kalau laki-laki ngamuk 1 jam lagi. Sampai kok ngamuk? Kapan ngamuk lagi? Siapa sih ngamuk? Itu laki-laki, saudara-saudara. Sebab saya juga laki-laki. Makanya omong-omongan itu ajaran coba. Omong-omongan fokus. Misalnya sekarang ini ngomong COVID, ya fokus, ngomong COVID, ngomong sekali. Orang nggak senang omong-omongan orang ini. Supaya gimana? Menjaga hubungan dalam komunikasi. Akhirnya, nah, kalau saudara punya niat baik, saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara punya materi, punya firman, orang itu bisa senang mendengar kita mesti percaya, amin. Kita mesti percaya. Lalu kalau saya aneh-aneh itu, memang orang ketawa, tapi orang menilai siapa saudara. Komunikasi ketiga C, komunikasi lebih tenang situasi dan kondisinya. Saya itu main sepak bola gala desa, orang tuanya. Gereja kami itu ada di kota. Kalau Dandim, Bupati atau Kapolres baru, itu selalu manggil saya. Gereja Bapak itu di tengah kota, Katolik pun minggir, masih jauh. So kalau ada apa-apa, kota kami yang viral. Jadi makanya saya koordinasi sama Pak Pendeta. Saya selalu diminta nomor HP-nya. Saya punya nomor HP langsung ke telepon bisa diangkat sama dia. So saya ada di kota. Nah, saudara-saudara, tapi puji Tuhan, tidak pernah ada orang rusak. Ibu Tias nih jadi pekerja tahun berapa ya? 9 juta. Sembilan bulan Ibu Tias ini pernah jadi pekerja di tempat saya. Ya, Bang Sam marah ini ya masih baru-baru ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan saya itu main bola gala desa. Saya pernah saudara-saudara. Minggu itu kerja bakti ya. Saya macam besi solokan sepanjang jalan raya tempat beli. Jemaat juga datang mau masuk ke baktian. Sampai Pak RT kan bilang, itu umatnya sudah masuk gereja, tinggalan kan kok sudah ngasih kopi, ngasih gedang goreng, sudahlah, tinggalan naik, aman nanti kami ngerti, tapi ini pendeta itu umatnya sudah masuk. Oh iya. Tapi saya main lagi itu, main bola di desa itu gala desa, saya main gitu. Tapi akhirnya saya kemana-mana. Di Sumeneb itu ada Madura Channel. Saya itu berapa kali di interview Madura wartawannya itu. Terus ketemu di mana itu? Pak Samuel, selamat pagi. Kok kenal saya sangat? Iya, saya lihat di Madura Channel. Ya, saya di Solo, saya tidak kenal dia. Belum sampai itu di mana? Oh, di sini rumahnya. Belum ini mau kemana? Kok sendirian? Ya itu sepeda motor suami saya. Mogok di situ. Kalau mobil saya tak cocok. Nah, saya hubungan. Tidak taunya di situ nggak susah sumurnya. Saya kan kerjasama dengan badan misi. Nanti tak bikin sumur bor.
sampai sekarang dikenal sumur gereja. Sumur gereja. Saya bikinkan sumur bor di situ. Jadi akhirnya keluarga situ tiap kali ada apa-apa datang ke gereja. Sampai bilang, sampai tidak suka masuk gereja, kakinya nginjak gereja. Tidak ada apa. Oh gereja api kok, gereja baik. Jadi komunikasi itu lebih tenang, enak, omong-omongan. Jadi kita bisa tukar pikiran, bisa saling menambah, mengubah, ya. Maka dia ngomong-ngomongan aja suka ngapusi. Nggak melek, memang benar-benar nggak tahu numpak pesawat. Oh cuma numpak pesawat, mau ngomong pesawat radio, pesawat telepon nggak apa-apa. Numpak pesawat saya nggak pernah kok ngomong tentang pesawat. Meok itu, MEOK, makan enak ngomong kosong. Sekarang sudah kalau jadi gembala, saudara saya punya visi dari Tuhan, saya berdoa berpuasa, gerejanya akan menjadi gereja untuk 2.000 orang. Jemaatnya sekarang saya 10. Jemaatnya, oh ya tak ini ya sampai kapan 2.000? Disuruh Tuhan berbicara kepada saya. Jemaat saya bilang, tak percaya. Kamani kata yang diri Tuhan itu sampai sekarang saya 10 malah mati 2, 1 malah tinggal 7. Kenapa saudara itu ngomong bukan dari itu? Makanya Yohanes 13 ayat itu juga saya dibaca. Sekarang kamu tidak mengerti, tapi nanti. Jadi Tuhan itu kalau kerja step by step. Tuhan itu tidak pernah kasih visu langsung ke sana. Saudara merintis. Saudara yang fokusnya dulu ini ketemu orang yang mau disaksikan itu aja, jangan mau gereja. Mau merintis saya dulu. Ketemu orang yang mau disaksikan. Tuhan kasih. Bangun pagi, Tuhan, saya harus pergi kemana? Saya harus ketemu siapa untuk bicara tentang Yesus. Itu harusnya begitu. Awalnya, saya kalau mau cerita banyak, saya didukung, dilempari telur busuk loh. Saudara di sini kan daerahnya dari Kristus, saya ada di sana, saudara. Oke, kalau buka lebar, efisiensi penginjilan pribadi dari segi psikologis kejiwaan lebih mudah, tidak perlu keahlian khusus. Dari segi ekonomismu murah, nggak perlu sewa gedung, sewa lapangan, anggaran. Kalau kau cuma ngasih omong-omongan untuk kopi, untuk apa? Pas ketemu orang ngomong-ngomongan, saudara tahu orang itu ingin saudara jalin hubungan. Ajaran macam ada. Mulai saudara tukar minuman, kopi botol, teh botol. Masih, yang cuma omong-omongan celaka. Saya mengenal. Ya saya dapatkan, saya suka berkomunikasi orang. Makanya Mas Pri itu WA saya, tak dari sifat terus Mas. Sami-sami gitu. Nah, saya kan jawab-jawaban gitu. Lalu saya tanya, waduh kalian ini lawan bukan dari orang Inggris kok. Akhirnya kan nyambung, enak gitu. Saudara kalau ketemu orang Tionghoa, jangan diceluk Mas, bisa tersinggung. Atau orang Jawa jangan diceluk kok, bisa tersinggung. Tapi di kok, di Sumatera itu ada Martin namanya saudara-saudara, itu segera dipanggil Kuku Martin katanya. Dia pengerja yang lain. Salah kamu Martin orang Ambon. Cuma kuku nih sing putih, kok dipanggil Kuku Martin? Bung Martin kamu. Jadi saudara ini kontekstual. Saudara mau berkomunikasi dengan semut, ya saudara mesti jadi semut dulu. Makanya Yesus adalah Allah pencipta langit bumi. Hebat. Dia menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, dia bereskenosen dalam bahasa Yunani. Dia satu rumah dengan dia ada di antara kita. Makanya dia rasa lapar, dia haus. Dia menjadi manusia. Gimana kita bisa memenangkan orang kafir? Saudara tahu, gereja itu ada di dunia. Semua katakan amin.
Gereja itu bukan di sorga, saudara-saudara. Gereja itu ada di dunia. Dunia ini banyak masalah, kompleks banget. Makanya kita harus masuk di situ. Tapi kita tidak kompromi dengan dunia. Dari segi politis sangat memungkinkan. Orang kalau orang mau ditangkap polisi, siapa polisi mana? Nggak bisa. Tapi saudara kalau ketemu orang ngomong aneh-aneh, terus ngapusi, kayak yako. Akhirnya saudara kehilangan momentum, kehilangan kesempatan untuk memenangkan orang. Nah, tapi tekanan saya, saudara itu di jemaat khotbah jemaat itu untuk beresak. Saudara sebenarnya kepingin sound system aja. Kalau jemaatnya suka saksi, jemaatnya tambah akeh. Sound systemnya pasti bisa kebeli. Sehingga bisa kebeli itu jemaatnya enggak tambah, tapi motor kepingin produk gereja lain. Tapi jemaatnya enggak ada. Akhirnya saudara nyari dana kemana? Akhirnya orientasi pikiran dan hati saudara hanya untuk memuaskan hati saudara, produk gereja terus di foto-foto. Iya, dulu saya tahu yang namanya Tias ini ngumpet di rumah itu. Sekarang ada Facebook, fotonya muncul terus di Facebook. Wah, ini ngomong soal mantan pekerja, saudara-saudara ya. Dan bukan mantan pekerja lah, saya disawati sandal mantu. Sudah eranya lain tuh sekarang. Nah, why not? Mengapa tidak saudara tidak lakukan itu untuk yang baik-baik? Supaya reaksi yang baik aja dimasukkan ke Facebook. Terus ada ibu gembala kayak iso turu ini. Kayak iso turu kok kalau di Facebook. Maknya bilang ya doa, tante-tante lah apa ngajari Twitter. Ada lagi naruh di Facebook ibu gembala puasa terpaksa. Jadi tidak ngemis, kita minta kok laporan. Oke, mengapa orang Kristen itu tidak pede? Ya. Hasil survei di Amerika, ini di Amerika, 95% orang Kristen tidak pernah PI selama hidupnya. Sekalipun mereka menyadari PI itu penting dan harus dilakukan. Jadi yang kira-kira hampir sama dengan kita, harus dilakukan, penting, tapi tidak pernah melakukan. Coba baca Matius 9:38. Matius 9. Saudara yang belum dapat fotokopi di depan masih banyak ya. Saya fotokopi 75 lembar. Matius 9:38. Apa nanti pulangnya saudara ambil supaya saudara punya bahan pulang rumah. 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Saudara mesti banyak berdoa, Tuhan gerakkan jemaat ini untuk jangan saudara cuma doa supaya jemaat ini lagi bayar perpuluhan, supaya jemaat suka khotbah. Nah, itu tok yang didoakan. Harusnya jemaat itu suruh PI. Kalau jemaatnya suka saksi, otomatis berkatnya banyak. Otomatis saya aja kebaktian saya tak masuk ke YouTube tiap minggu sama Rabu. Gak taunya sekarang ini saudara-saudara ada aktif sama orang dari Jakarta, dari Surabaya. Dia bilang dari BPS, dari BKI, dari BPS. Dia tanya ke mereka, dia transfer. Ini kok awal bulan, oh ya sudah dekat. Saya pernah, katanya bulan depan awal bulan nomor yang sama, transfer lagi. Terus tak balas sih. Selain terima kasih, kok sampai ngirim sudah bulan kedua. Udah saya ini jemaat dengan ada yang bilang betul, tapi saya tidak kebaktian masih. Jadi saya anggap ini gembala saya secara online. Nanti kalau saya sudah kebaktian, ya saya tidak ikutin lagi. Jadi saya pasang di TV, seluruh keluarga suruh nonton semua. Jadi saya terima perpuluhan nih saudara-saudara. Ya tidak salah kalau saya sudah tanya. Terus saya terima berkatnya.
Nggak bisa saya share. Kalau saudara itu niatnya baik untuk memberitakan Injil, Tuhan iringi kita dengan tanda heran dan mujizat yang tak mungkin menjadi mungkin. Kayak saudara suka ngapusi, saudara tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini. Saudara cuma orientasinya uang, terus cuma cari duit, Pak. Cari duit, Pak. Ya memang salah perhitungan. Siapa sih nyuruh jadi hamba Tuhan? Terus lagi, ya mana saya tuju, siapa sih suruh gaya anak-anaknya? Kan sampai kan saya gaya. Lah sekarang anaknya bermasalah kok lapor Om Samuel lah, mau gitu. Nah makanya saudara-saudara, apa-apa itu punya strategi menikah. Nah kalau belum bisa ngasih makan awal itu, macam susu menikah butuhnya dikasih makan apa nanti? Jadi kan saudara mesti berpikir begitu. Saudara bilang saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Saudara kan harus tahu konsekuensi melayani Tuhan itu gimana. Apalagi saudara itu bukan anak gembala. Kalau anak gembala saya lumayan sih gabung ke bapaknya. Jadi saudara harus berpikir itu. Ya, oke. Mengapa banyak orang tidak mau PI? Pertama, tidak yakin akan keselamatannya. Makanya kan banyak orang kalau sudah saksi dari sampai mati, apa pasti masuk surga? Oh, yaitu urusan itu. Apa tahu bisa masuk orang yang buri-buri. Lalu sampai sendiri masih ragu kok meyakinkan saya. Nah, itu makanya jemaat saudara mesti ada bimbingan. Saudara khotbah itu, makanya khotbah itu mesti ada isi, saudara. Tentang keselamatan itu ya apa, Yesus itu siapa, jelas ajaran juga. Jadi waktu dia saksi, dia menyampaikan apa yang saudara ajarkan. Lain, dia saksi tidak bisa menyampaikan. Nah, saudara-saudara lihat yang kedua, merasa bukan tugasnya. Nah, dianggap bersaksi itu tugasnya pendeta. Nah, sebenarnya pendeta itu kan gembala, ngasih makan domba supaya sehat, supaya si domba ini memperanakan anak-anak domba. Bukan gembalanya memperanakan anak domba. Tapi kalau gembalanya tidak ngajar, tidak mendoakan, tidak memobilisasi, tidak memotivasi, tidak membekali, makanya pendeta itu mesti berseminar, belajar, baca. Ya makanya periode saya dulu itu ada PKG ya, peningkatan kompetensi gembala, tiap tahun dikumpulin. Terus ada peningkatan kompetensi ibu gembala, temanya itu kan I'm ready, itu saya siap. So di GPD ini saya jadi ketua MD, 1 bulan itu 2 sampai 3 gembala mati waktu itu. Saya mati kebanyakan bapak gembala nih, ibu gembala itu lebih kuat, makanya coba nilainya jadi ibu gembala ya. So bapak itu diciptakan dari debu, tapi kalau ibu dari balung, saudara. Kalau wanita itu diciptakan dari tulang atos, makanya lihat otot-otot tidak mungkin menang di tujuh ini, saudara. So atos memang kuat dia. Karena lihat film-film ini, kalau saudara Amerika, ibu-ibu di sana itu sudah you can see ini lagi, tapi bapak-bapak sudah pakai jasa kemulan lagi. Nah ibu-ibu udah kademan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, coba lihat berikutnya. Tidak tahu cara menginjil. Nomor 3, mengapa banyak orang tidak mau PI? Terus yang keempat, para pemimpin mengabaikan prinsip-prinsip PI. Nah ini saya ambil bagian nomor 4 ya. Gembala-gembala tidak pernah ngajari jemaatnya berPI. Ngajari jemaatnya main musik, ngajari jemaatnya main rebahan, aduan suara, tapi berPI tidak pernah disentil. Harusnya itu kalau khotbah, saudara, 1 bulan itu harus lebih banyak tentang PI. Tapi coba Kabupaten Malang ini berapa juta begitu, sedangkan GPD cuma dapat bagian berapa persen. Masa saudara pulang sebentar dan punya beban, sekarang aku mesti puasa, berdoa, belajar, minta hikmat dari Tuhan. Cepat dorong jemaat untuk PI. Ya, pemimpin-pemimpin mengabaikan prinsip-prinsip penginjilan.
Jadi saudara-saudara sekarang coba lihat prinsip-prinsip penginjilan yang Alkitab dia. Kisah 1 ayat 8. Mas Pri ini dikasih makan kok. Ada makan? Gak ada ya. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi menurut Alkitab setiap orang Kristen adalah saksi Kristus. Dan saya menggarisbawahi sebab apa? Mereka merupakan kunci paling strategis, tetapi seringkali belum diberdayakan. Jadi potensi yang besar ini harus diberdayakan, saudara. Apa saudara? Saya itu kalau motivasi jemaat kayak panci gitu. Panci. Stop. Kalau airnya sudah penuh, tumpahnya kemana? Halo? Di segi. Saya bilang, saudara-saudara termasuk yang orang-orang Tionghoa, buka toko sugih semua. Masa ngencingnya di Surabaya? Masa buang-buangnya ke pasar Ratu? Kamu itu diberkati di Sumeneb harus jadi berkat sekitar Sumeneb. Atau kebaliknya saya katakan, masa Sumeneb supaya terjadi kegerakan Tuhan akan kirim malaikat? Tidak, kamu utusanku, kamu duta besarku, kamu dipanggil. Jadi jemaat itu ujung tombaknya. Saudara lihat di mana-mana kalau jemaatnya dan suka dasar, nggak bisa maju begitu. Masa pendetanya yang memenangkan ribuan orang? Nggak mungkin. Tapi kalau pendeta suka mendorong jemaatnya bersaksi, jemaatnya suka bersaksi, gereja cepat besar. Jemaat tambah banyak. Efesus 4 yang saya baca Efesus 4, saudara baca kitab suci, HP suci, iPad suci. Efesus 4:11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini baca baik-baik ya. Tugas gembala untuk memperlengkapi jemaat. Bukan hanya orang yang ahli bersaksi ya. Setiap anggota jemaat harus bersaksi. Jangan mengandalkan, loh ini om bisa untuk saksi ini. Oh enggak, semua orang Kristen itu harus bersaksi, dipanggil untuk bersaksi. Markus 3, saudara-saudara, ayat 14. Saya sudah ada di bagian penghujung ini ya. Markus 3:14. Markus 3:14. Saya baca. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya apa? Memberitakan Injil. Cara terbaik untuk memperlengkapi adalah latihan lapangan. Ini, saya di jemaat itu ya. Kalau saya ada altakol, jemaat itu ada beberapa orang termasuk pengerja sudah dilatih sekarang. Kalau ada orang maju, kalau cewek, ya itu yang ini pekerja. Kalau cowok harus megang kepala atau tangannya, etikanya gimana? Atau kalau dia sakit, saya sakit, itu dibisikin, yang sakit tangan kiri apa kanan? Kan ada KKR saudara-saudara kesembuhan. Angkat tangan, angkat, haleluya, puji Tuhan, sembuh. Tidak tahu dalamnya, tempuh kiri ini tidak bisa diangkat. Saya diangkat kanan. Sebab yang bimbing itu, yang mendampingi itu, konselornya itu salah. Sakitnya itu apa yang jelas? Karena saudara kalau berdoa itu kita mesti jelas sama Tuhan. Misalnya berkati kami. Hari ini berkat pokok yang dibutuhkan saudara itu apa? Itu aja diucapkan. Kita kan
apa yang tidak pernah pikiran pikirkan, apa yang tidak pernah hati ingin, apa yang mata tidak pernah melihat, semua itu Tuhan. Kita kan mintanya terbatas, tapi nanti selebihnya Tuhan yang menentukan. Tapi kalau saya itu kalau berangkat ke luar negeri, anak saya, Pak, aku nitip ini Pak, anunya alat musik ini, merknya ini, tak dapetin gitu. Tapi sistem, itu apa? Pagi, jaket, lepaskan, sepatu, apa dibicara? Tidak pakai saudara-saudara. Tapi saya sampai di Amerika, titipan yang satu yang spesial ini. Kenapa? Memang permintaannya khusus. Banyak kita doa-doanya hamba, pure gitu air. Jelas, kalau cuma cerita. Saya sudah menjadi hubungan orang ini sudah mulai percaya. Doa terus di pastori itu. Doa kami di pastori itu pagi doa, siang doa. Malam itu jam 9 sekarang malam bisa 100-an orang ikut jemaat doa lewat online itu Zoom ya. Tiap jam 9 malam. Jadi kami itu udah ada kerja lain. Memang cuma sampai bilang kerja itu utang doa. Loh iya, kami mendorong jemaat supaya didoakan sampai jemaat ini. Jangan sampai saudara jemaat itu ujung jalan-jalan Belanda itu muter-muter yang ujung-ujungnya dari duit. Kenapa? Lah itu saudara jemaatnya nggak bertumbuh sehingga keuangan saudara lemah. Saudara itu melayani Tuhan. Kalau melayani Tuhan, bos kita tuh berarti Tuhan akan cukupkan. Oke, 2 Timotius 2 ayat 2. Pelipat gandaan dapat terjadi jika kita bukan hanya menjadi saksi, tetapi melatih orang lain menjadi saksi sama seperti kita. Oke, konklusinya, penutupnya, coba baca Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8. Wilayah ini saya kasih saran. Kalau kebagian wilayah itu jangan pokok aja yang bangga. Kasih orang tema. Bulan ini tema bulan depannya tema yang lain supaya hamba-hamba Tuhan ini punya banyak. Saya banyak ngono-ngono, tak muter-muter terus. Ya, itu saja, pada nggak jelas. Ya saya kan sudah dikasih makan, ada garam makan, kumpul, bukan cuma nyetor perpuluhan toh. Ya. Tapi pulang mesti banyak membawa sesuatu. Kisah 8 ayat 4 sampai 6, 4 sampai 6. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Dan saudara lihat, Filipus ini banyak bersaksi, banyak. Ayat ini katakan banyak lebih dari satu. Tapi dia dapat panggilan satu orang siga-siga untuk saksi kepadanya. Dibelani, yang banyak ditinggal. Dia pergi ke siga-siga pemimpin. Siga-siga ini setelah dimenangkan keluarganya, anak buahnya semua terima Yesus. Nah, saudara, saya buka wawasan saudara. Satu orang itu, makanya ada ayat kata yang 99 domba diting, satu orang. Ya, tapi itu satu orang bisa ngentutan, ngilerang, miskin, sekolah, jangan kalau tidak apa-apa wis. Loh, Yesus itu belani satu orang, stres, suka kesurupan, sampai berapa babi? Babi atau domba yang mati? Babi, berapa ribu babi? Dan satu ekor harganya berapa? Demi orang yang sinting ini semuanya selamat. Jadi di mata Tuhan harga satu jiwa itu mahal. Kalau saudara suka saksi menangkan 2-3 jiwa saja, saudara punya
aset tabungan di sorga. Apa untungnya engkau memperoleh seisi dunia ini, tapi jiwamu. Jadi satu jiwa di mata Tuhan itu luar biasa. Saya happy, saya bersemangat, saya nggak ada beban apa-apa. Saya melaksanakan hal-hal yang seperti begini. Saya nanti ingin cepat ketemu Tuhan. Pahala saya pasti banyak. Tapi saudara akan sedih kalau saudara belum bikin apa-apa. Masa nanti saudara membawa fotonya gedung gerejanya ke surga? Ini tidak ada artinya, saudara. HP kan bisa masuk ke surga. Dan nanti di surga itu jiwa-jiwa yang saudara menangkan. Ya. Jadi penginjilan kepada banyak orang ditunda demi yang bersifat pribadi. Saya mau bawa saudara, mendorong saudara, ayo buat komitmen siang hari. Tuhan, kuatkan dengan Roh Kudus-Mu. Mulai sekarang aku mau orang jemaat ini untuk sebagai saksi, jemaat untuk memenangkan jiwa. Tidak bisa kita memenangkan sendiri. Jemaat yang akan memenangkan jiwa. Kalau pemain musiknya maju ke depan, kita nyanyikan lagu yang saya tulis di bawahnya itu, berikan kepada kami hati yang mengasihi jiwa Tuhan. Yang backup vokalnya, backup singernya, saya lihat dari bawah backup singernya ini cantik-cantik semua sudah. Ada yang ganteng. Kayaknya volumenya mungkin kecil dikit musiknya ya, supaya jangan terlalu kencang. Berikan pada kami, amin, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami, yes Lord, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap,
Selalu maju ke depan berdoa. Saat ini Tuhan saatnya lah kami Tuhan menuai Tuhan hasilkan ada yang dengar ada Tuhan semakin lebih Tuhan bukan menuainya sedikitnya Tuhan itu sebabnya mari buat lewat Tuhan wawasan kebenaran firman-Mu yang sedang kami dengar pada saat siang hari ini Tuhan boleh membekali kami Tuhan kami boleh Tuhan mendorong jemaat kami masing-masing yang ada untuk mereka berperan dalam pekerjaan yang ada sehingga mereka bukan menjadi penonton dalam jemaat yang ada tapi mereka melibatkan dirinya menjadi pelayan dan saksi-saksi daripada Allah Tuhan karena kalau cuma satu dua orang tapi dipakai oleh Tuhan sudah banyak jiwa dimenangkan apalagi kalau banyak jiwa dipakai oleh Tuhan banyak juga dipakai oleh Tuhan mereka semua terlibat dalam pelayanan menjadi saksi dan Tuhan maka lebih banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama yang daripada itu sebabnya pada saat siang hari ini biar apa yang dipaparkan ini boleh membawa wawasan yang baru kepada kami yang selama ini mungkin kami sibuk dengan hal-hal duniawi yang ada repot dengan hal-hal duniawi yang ada ya Tuhan dan biarlah kami saat ini direpotkan untuk mempersiapkan seluruh jemaat Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa karena kami yakin dan percaya kalau Allah ada di pihak kami kemenangan itu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak kepada kami hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat daripada saksi yang hari ini dan memberkati kami seluruh hamba-Hamba dengan kemampuan